Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna ilman ladunni wal masraba safiyal haniya wa habiyadani ya fatah ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin ikhwah rahimakumullah jamaah yang senantiasa mudah-mudahan mendapatkan anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang hadir di sini Al-Faqir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun alhamdulillah kita selaku hamba Allah, umat Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki suatu keyakinan. Siapapun mereka di antara hamba-hamba Allah berkumpul, duduk bersama-sama bertasbih, mensucikan Allah, berzikir ingat kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan asma-asma yang thayyibah, yang baik, maka hamba-hamba tersebut insya Allah menjadi tamu yang paling istimewa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan harapan kita yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita punya nama diingat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ingatan pengampunan yang terbaik dari Allah dan juga keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar karena waktu sudah malam. Sedikit ada kalimat di dalam qasidah Burdah yang dinukil oleh Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Wa kulluhum min rasulillah, semua di antara utusan-utusan Allah, semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan semua bentuk makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendapatkan cipratan kebaikan, manfaat, keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warfa minal bahri aw rashfa minad diyami. Ada di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan karunia terbaik cipratan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebesar lautan. Ada juga yang mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebesar ember. Ada juga yang sebanyak gayung. Ada juga yang mendapatkan cipratan seperti cipratan air hujan. Semua itu sebab dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma ada Allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusul kunna akramal umami. Dengan sebab Rasulullah kita selaku umat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengenal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penutup ada satu kisah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani. Beliau sebelum jadi ulama, beliau itu jadi qadhi, yaitu hakim, dan menangani setiap kasus-kasus setiap orang. Nah, Syekh Yusuf An-Nabahani ini kemudian mendapatkan kasus pembunuhan, yang mana dalam
pengadilan ini, pembunuhan ini kasus yang paling berat. Kemudian singkat cerita, Syekh Yusuf An-Nabhani ini bertanya sama si tersangka, wahai Fulan, apakah tidak ada jalan lain lagi selain engkau membunuh orang tersebut? Apakah sesingkat ini sehingga engkau bisa menghilangkan nyawa seseorang? Kemudian kata si tersangka ini, wahai hakim, tidak ada jalan kepada diriku melainkan aku harus membunuh ini si Fulan. Loh kenapa? Kata si Yusuf Al-Nabhani, karena orang ini sudah menghina Nabi besar Muhammad SAW. Karena orang ini sudah menyakiti, menghina Nabi besar Muhammad SAW, dan aku sebagai umatnya tidak terima. Kemudian aku bunuh orang tersebut. Nah, mendengar jawaban tersebut, Syekh Yusuf kaget. Kaget. Kemudian, tangan mana yang kamu buat untuk membunuh orang ini? Tangan kanan, katanya. Kata Syekh Yusuf, sini tangannya. Dia ambil itu tangan sama Syekh Yusuf An-Nabhani, dia ambil, dicium 3 kali. Dicium sama Syekh Yusuf. Kemudian diangkat ini tangan. Tangan ini kelak akan menjadi saksi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sudah membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk syiar kita seperti malam ini adalah pembelaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dibela oleh Allah, agar kita mendapatkan pembelaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendapatkan pembelaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak insyaallah kita akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mendapat pembelaan dari Allah kalau kita benar-benar mengikuti syariat Nabi besar Muhammad, mencintai ilmu Islam, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencari dakwah syiar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanu sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi ketika para sahabat itu ditanyakan, berkata sama orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana keimanan orang-orang yang beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau kemudian orang munafik itu mengatakan, anu'minu kama amanu sufaha, apakah kami harus ikut sebagaimana kepercayaan orang-orang yang bodoh? Kata orang munafik. Jadi para sahabat pada saat itu dihina bodoh sama orang-orang munafik. Akan tetapi siapa yang membela? Allah Subhanahu wa taala yang membela. Ala innahum hum sufahau walakin la ya'lamun. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, mereka lah orang-orang yang hina, akan tetapi mereka tidak merasakan kehinaan selama perjalanan hidupnya di situ. Insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat martabat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya selama perjalanan hidup dalam dunia, kembangkan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang jujur, yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, cinta yang tulus karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jika kita punya keluarga, jadikan sakinah, mawaddah, warahmah, kita punya anak, jadikan anak yang soleh dan soleha, kemudian ukhuwah kita sama tetangga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sedikit banyak ibadah kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit insyaallah manfaat. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada beliau yang telah meyakinkan kita semua bahwa pengumpulan ini bukan pengumpulan biasa-biasa saja, tapi pengumpulan ini adalah pengumpulan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Baik para hadirin,
Untuk penceramah kita akan menyimak bersama ceramah atau tausiah dari Al-Alim Al-Alamah Habib Syafiq bin Muhdar bin Sahab dari Tari. Oleh karena itu, karena ini adalah penceramah yang terakhir, saya mohon karena Allahnya kepada beliau untuk menutup acara ini dengan pembacaan doa. Kepada beliau waktu dan kehormatan kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saya hormati segenap para tuan-tuan guru, wabil khusus tadi yang menyampaikan agama kita, Ustaz Ahmad Bushairi, dan juga para habaib yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Tadi baru saja menyampaikan sedikit nasihatnya, namun begitu padat dan syarat akhir makna. Al-Habib Zain bin Yahya Al-Munawwar, dan juga ada Al-Habib Fikri Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Faqih, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, dan para guru-guru yang lainnya, dan juga tak lupa RT kita, siapa tadi? Pak Fahmi. Mudah-mudahan naik jadi RW ya. Amin. Apa mau jadi lurah langsung? Jadi RW dulu ya. Ntar baru jadi lurah. Yang penting manfaat buat umat. Dan tak lupa kita semua di sini, mudah-mudahan keberkahan kita kumpul pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan dari penyakitnya. Dalam kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan jalan kemudahan. Dan tidak lupa yang terpenting, mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul pada malam hari ini, kelak nanti kita dikumpulkan kembali bersama di surga Firdausil A'la bersama Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 10.30 lewat dikit. Lewatnya dikit doang. Lewat dikit. Kira-kira mau sampai jam berapa kita? Kalau di kompleks saya rada getar-getir. Nggak bisa bebas biasanya. Sampai subuh. Hah? Nggak apa-apa, antum di sini saya pulang. Tapi insya Allah nanti ya bagaimana, lihat waktunya sajalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita pemahaman yang baik, yang benar,
di dalam memahami konteks-konteks agama, baik itu nasul Quran ataupun nas hadis. Karena Al-Quran itu Allah turunkan bahkan sab'ul mathani, bahkan dengan berbagai cara bacaan, dan itu semuanya sahih. Bahkan di dalam memaknainya pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dua orang sahabat berbeda pendapat dalam satu ayat, keduanya tidak disalahkan oleh baginda Rasulullah. Keduanya dibetulkan karena memang tidak menyimpang daripada akalnya. Dan begitu pula nanti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selama itu mutlak, fayabqa ala itlaqih, maka hukumnya pun harus tetap dihukumi secara mutlak. Dia tidak bisa terikat selama tidak ada yang mengikatnya. Begitulah pemahaman dasar kita di dalam memahami konteks-konteks agama. Kalau kita bisa memahami dengan sebaik mungkin seperti itu, maka insya Allah sebagaimana fi qurunil awal, di abad atau masa-masa pertama keislaman, di abad pertama Hijriyah, abad kedua dan seterusnya, mereka saling berbeda pendapat, akan tetapi tidak menyebabkan perpecahan apalagi permusuhan. Betapa banyaknya para ulama-ulama di masa-masa awal, baik itu dari kalangan para sahabat, kemudian diikuti dengan para tabi'in, tabi'in dan seterusnya, atau bisa kita bilang dengan generasi salaf, generasi pertama atau 3 abad pertama keislaman, itu sering terjadi perbedaan pendapat satu sama lain, tapi tidak ada yang bermusuhan, bahkan mereka bermesraan satu sama lain, yang ini menjadi imam, yang ini menjadi makmumnya, dan seterusnya. Inilah yang harus kita pelajari lagi dan harus kita hidupkan lagi di tubuh umat ini. Agar apa? Agar al-ikhtilaf la yakunu khilafan. Perbedaan pendapat tidak menjadi seakan-akan perbedaan agama. Itu hal yang lumrah, hal yang biasa terjadi di dalam tubuh umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya yang singkat, akan tetapi bisa kita jadikan pedoman. Rasulullah mengatakan, ikhtilaful ummah rahmah. Perbedaan pendapat di tubuh umat ini adalah salah satu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita kumpul sama-sama itu dalam rangka mengenang atau memperingati kembali hari lahirnya manusia yang satu-satunya sudah disebut sebelum beliau dilahirkan. Bahkan sebelum beliau diciptakan jauh, dari mulai Allah ciptakan Nabi Adam, namanya sudah disebut. Bahkan Nabi Adam pun sudah mengenal nama ini dari mulai Nabi Adam membuka mata kepalanya. Satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah dikenal tidak hanya bagi Nabi Adam saja, tapi bagi segenap makhluk. Makanya tadi Habib Zain bilang, semua yang Allah ciptakan ini tidak ada satupun kecuali mendapatkan cipratan keberkahan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dengan begitu sempurnanya. Allah ciptakan tidak hanya manusia yang Allah ciptakan, tapi banyak makhluk yang Allah ciptakan. Mungkin kalau sepengetahuan kita, makhluk yang Allah ciptakan ini ada berapa banyak kira-kira?
hewan, manusia, kemudian pepohonan, bebatuan. Kira-kira berapa? Ada 100 yang kita tahu. Padahal disebutkan dalam riwayat bahwasanya makhluk ciptaan Allah ini ada 16.000 jenis. Bukan lagi cuma macamnya. Saking banyaknya makhluk yang Allah ciptakan yang ada di alam semesta ini, baik itu di langit ataupun di buminya Allah SWT. Namun makhluk yang Allah ciptakan dengan begitu sempurnanya di dalam penciptaannya hanya kita manusia. Diberikan perlengkapan yang begitu lengkap pada tubuhnya. Dari mulai anggota badannya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan begitu sempurnanya. Rupa kita diciptakan dengan begitu bagusnya. Mata pada tempatnya pas. Coba bayangkan Pak, kalau mata kita di samping bagaimana gitu? Allah ciptakan mata kita keduanya ada di depan mata. Tidak seperti binatang-binatang yang Allah ciptakan. Ayam matanya di mana? Ayam matanya di samping. Kalau kita mata kita di samping, jangan-jangan kita manggut-manggut juga kayak ayam. Tapi Allah ciptakan kita manusia dengan begitu sempurna. Hidung kita Allah ciptakan bentuknya seperti itu. Sedemikian rupa Allah sempurnakan. Hal ini sejalan dengan yang Allah nyatakan di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah benar-benar kami ciptakan manusia di dalam bentuk atau di dalam kerangka yang begitu bagus dan begitu sempurna. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena Allah sudah gariskan dan Allah tetapkan kelak nanti Allah akan ciptakan seorang makhluk yang menjadi pemimpin bagi segenap makhluk, bukan hanya bagi segenap umat manusia saja yang Allah pilih dari bangsa manusia. Maka dari itu Allah Ta'ala dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW yang akan Allah ciptakan dari kalangan manusia, Allah ciptakan manusia dengan begitu baik dan sempurnanya, dengan begitu bagusnya rupa manusia Allah ciptakan. Karena hikmah di balik itu, kelak nanti Allah Ta'ala akan utus seorang anak manusia yang begitu sempurna, bahkan paling sempurna dari segenap makhluk yang ada, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan begitu sempurnanya, sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang sahabat, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwasanya ada seorang sahabat yang memang dikenal sebagai penyairnya baginda Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan di dalam pujiannya terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya kata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka dipuji. Karena Rasulullah sendiri sering dipuji oleh para sahabat-sahabatnya. Begitu banyak hadis yang meriwayatkan tentang sahabat yang memuji baginda Rasulullah, tidak lagi di tempat biasa, bahkan di masjidihi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di tengah masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah nanti kita belajar bahwasanya memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan dikatakan bukan lagi perkara yang tidak baik, bahkan itu merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan dalam syairnya yang begitu tersohor, beliau mengatakan,
khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Engkau wahai Nabi Muhammad, engkau tercipta terbebaskan dari segala bentuk kekurangan. Tidak ada satupun kekurangan pada fisiknya baginda Rasulullah. Apapun itu, dari mulai ujung kepala sampai ujung kakinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan dengan bentuk yang terbaik yang pernah ada. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, kata Sayyidina Hasan bin Thabit. Sahabat